Selamat pagi, Shalom anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Tentu anak-anak tetap semangat. Untuk pembelajaran kita pada hari ini masih melanjutkan di materi 2, yakni dampak dosa. Yuk mari kita mau belajar. Setelah keluar dari Taman Eden, Hawa melahirkan Kain dan Habil. Setelah dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habil menjadi seorang penggembala domba. Adam dan Hawa mendidik anak-anaknya agar berbakti kepada Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi wujud ibadahnya itu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan ya. Kain sebagai contoh orang yang jatuh dalam dosa, ia merasa iri hati terhadap Habil karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habil diindahkan Tuhan. Kain mempersembahkan hasil panennya dan Habil mempersembahkan domba hasil ternaknya. Jadi anak-anak, pada waktu itu ya, pada zaman perjanjian lama, ketika mempersembahkan, kalau sekarang kan kita persembahan di gereja berupa uang ya, atau mungkin barang bisa ya. Tetapi pada zaman perjanjian lama, persembahannya itu adalah mempersembahkan korban bakaran. Jadi dibakar gitu ya. Nah, kalau Kain itu mempersembahkan korban bakaran berupa hasil panennya. Jadi Kain ini adalah petani buah. Kain memberikan persembahan yang terbagus, buah yang paling bagus, paling besar gitu ya. Tetapi ya, hatinya ini tidak tulus. Nah, kalau Habil memberikan persembahan berupa hasil ternaknya. Jadi dipilih domba yang tambun atau gemuk gitu ya, sehingga kan lemak-lemaknya banyak. Dengan hati yang tulus. Nah, pada waktu itu ya, tandanya kalau persembahan korban bakaran diterima oleh Tuhan, itu asapnya akan membumbung naik ke atas. Itu tandanya persembahan korban bakaran diterima Tuhan. Tetapi kalau asapnya hanya muter-muter saja, kalau dalam bahasa Jawa itu pelok ya gitu ya, itu tandanya bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, pada saat Kain dan Habil memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, nah miliknya Habil, asapnya itu ya, itu membumbung tinggi. Berarti persembahan Habil diindahkan dan diterima oleh Tuhan Allah. Sedangkan persembahan korban bakaran Kain, asapnya hanya muter-muter saja. Tandanya apa? Persembahan Kain tidak diindahkan dan tidak diterima oleh Tuhan, sehingga membuat Kain menjadi iri hati. Kain menyimpan iri hati di dalam hatinya. Maka lama-lama akan menjadi apa? Benci sama adiknya. Habil kan adiknya. Nah, disimpan benci itu, maka menjadi apa? Dengki. Dengki disimpan, maka ambil tindakan, yaitu apa? Balas dendam. Kain mengajak adiknya ke padang untuk apa? Mencari kayu bakar. Tetapi apa yang terjadi? Habil dipukul di sini tengkuknya ini, padahal kan ini otak kecil ya. Kalau kena benda keras, maka apa? Pembuluh darahnya itu pecah, ya kan? Maka Habil mati ya, meninggal. Kemudian mayatnya disembunyikan oleh Kain. Sebenarnya Kain itu merasa bersalah ya dalam hatinya, dia ketakutan gitu, nggak tenang gitu ya. Maka kemudian Tuhan Allah bertanya, Kain, di manakah adikmu Habil? Maka Kain ini merasa tidak melakukan dosa gitu ya. Jadi dia katakan kepada Tuhan, aku nggak tahu, emangnya aku penjaga adikku kan udah besar. Tuhan Allah berkata bahwa darah adikmu berteriak kepadaku,
dari dalam tanah. Apakah darah bisa berbicara? Darah kan tidak punya mulut ya. Jadi begini maksudnya Tuhan Allah itu ya, darah adikmu berteriak, itu maksudnya begini. Pernahkah anak-anak itu cek laboratorium, cek darah? Kemudian udah pernah ya, cek itu diambil sedikit gitu, kemudian oleh dokter itu dibawa ke laboratorium itu dan diperiksa. Nah, ketika diperiksa maka darah tersebut itu ada yang namanya molekul-molekul. Jadi molekul-molekul darah itu ada yang renggang, ada yang rapat, ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil, banyak sekali ya. Nah, ketika dokter gini periksa pakai mikroskop, seolah-olah darah itu memberitahu gitu ya. Memberitahu siapa? Dokternya. Oh, ternyata darahnya Budian B karena seperti ini. Nah, gitu. Jadi maksudnya Tuhan juga seperti itu ya. Bukan berarti darah punya mulut, enggak ya anak-anak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi darah ini bisa kasih tahu dokter itu. Nah, jadi darah itu bisa kasih tahu Tuhan Allah gitu ya. Darahnya Habel, begitu anak-anak ya. Oke. Nah, maka kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada siapa? Kain, yaitu apa? Tanah tidak akan memberikan hasil apapun untuk Kain. Dan yang kedua, Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Tetapi Tuhan Allah tetap mengasihi Kain, ya. Buktinya apa? Tuhan membuat suatu tanda di dahinya Kain, ya. Dikasih tanda gitu ya dari Tuhan, supaya apa? Supaya kalau Kain ini bertemu dengan seseorang, itu Kain tidak dibunuh gitu ya. Nah anak-anak, jadi sangat ngeri sekali ya, dari iri hati berakibat sangat fatal ya. Contohnya siapa? Kain ini ya. Kain iri hati, akibatnya apa? Dia bunuh adiknya, padahal adik kandungnya sendiri. Betapa ngeri anak-anak ya. Untuk itu kemudian sampaikan lagi, janganlah kita menyimpan iri hati, janganlah kita menyimpan benci, janganlah kita menyimpan dendam, janganlah kita menyimpan serakah, janganlah kita menyimpan sombong. Buang semua itu, ganti dengan apa? Hal mengasihi, mengampuni, kesabaran, pengendalian diri, rendah hati. Oke? Iya. Ya, kemudian jelaskan. Melalui Kain dan Habel, kita dapat mengetahui 4 sifat Allah. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Jadi, sebelum Tuhan bertanya kepada Kain tentang Habel adiknya, Tuhan sudah tahu bahwa Kain sudah membunuh Habel. Yang kedua, Allah Maha Benar. Allah menerima Habel dan persembahannya, karena kan Habel itu hatinya tulus ya. Yang ketiga, Allah Maha Suci. Tuhan membenci dosa, maka Tuhan menghukum Kain sebab sudah berdosa. Yang keempat, Allah sumber rahmat. Tuhan menasihati Kain dan melindungi agar Kain tidak dibunuh oleh siapapun. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa karena Tuhan menganggap serius tentang persoalan dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat membersihkan dosanya sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membersihkan dosa manusia. Jadi apabila kita telah berbuat dosa, segeralah mengakui dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah bertobat. Jangan lagi melakukan dosa kembali. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Nyatakan kasih Tuhan melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku, serta tutur kata kita. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita harus hidup dalam apa? Kekudusan. Oke. Untuk tugasnya hanya ada 2 saja. Yang pertama, sebutkan ya 5 dampak dosa terhadap diri sendiri dan sebutkan 5 dampak dosa terhadap orang lain. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.